Para pemirsa masih di Belajar Islam. Tadi terakhir kita membahas mengenai maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Nah, tujuan-tujuan syariah ini adalah sesuatu yang sangat lentur dalam ilmu yang disebut usul fikih. Nah, maqasidus syariah ini atau tujuan-tujuan syariah inilah yang diterapkan oleh para ulama fikih, khususnya untuk menerapkan permasalahan problematika minoritas di berbagai negara yang muslim gitu. Nah, Pak Muksid, itu kan kita tahu ada maqasidus syariah. Itu bisa diterapkan juga ketika di Indonesia misalkan yang mayoritas gitu. Ya maqasidus syariah juga bisa diterapkan kan di mayoritas ini gitu, bukan cuma di ini. Iya, saya kira itu harus menjadi solusi maqasidus syariah itu. Karena kalau acuannya hanya kepada fikihnya bukan kepada maqasid dari syariat itu pasti masalah kalau kita abaikan. Misalnya di dalam fikih boleh nggak orang Islam mewariskan hartanya kepada orang non-Islam. Ayahnya Islam di barat misalnya, anaknya non-Islam, boleh nggak menerimanya? Atau sebaliknya. Kalau ketentuan-ketentuan fikihnya kan sangat kaku sekali. Nggak bisa itu dilakukan. Padahal di negara-negara barat itu menjadi sangat dimungkinkan di dalam satu keluarga, anggota keluarga itu menganut agama yang berbeda-beda. Padahal kalau kita baca di dalam hadis bahkan, salah satu sebab orang itu tidak mendapatkan warisan, mawani'ul irthi, tidak mendapatkan warisan adalah perbedaan agama, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Lalu di barat, makin lama orang akan melakukan praktek nikah beda agama. Karena itu suka atau tidak suka, jumlah umat Islam ini minoritas, ketika mereka minoritas masuk ke dalam okupasi jenis pekerjaan modern, yang berjumpa di situ bukan hanya orang Islam, tapi juga orang non-Islam, sehingga dimungkinkan untuk terjadinya persekutuan di dalam pernikahan, itu dimungkinkan. Kalau di negara-negara Timur Tengah atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, itu kan kita hampir final menyatakan tidak boleh melakukan nikah beda agama. Di dalam konstitusinya jelas sekali. Tapi di Barat itu makin lama orang cenderung tidak mempersoalkan, sampai kepada dampak bagaimana kalau hubungan kewarisan. Itu praktis hampir tidak dipersoalkan. Nah, apa yang sebenarnya menjadi perekat orang ini mendapatkan warisan atau tidak? Biasanya kan cara berpikirnya karena ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan kemudian hubungan perkawinan. Tidak disebutkan hubungan agama. Tapi di dalam fikih itu menjadi diatur sangat kaku. Bahwa perbedaan agama menjadi sebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan. Kata Yusuf Al-Qaradawi, orang Islam boleh menerima warisan dari orang non-Muslim. Tapi kata dia, tidak sebaliknya, Pak Fuad. Artinya apa? Orang Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang non-Muslim. Tapi kita diuntungkan, ada tokoh-tokoh lain yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan Yusuf Qaradawi. Misalnya orang seperti Khalid Abul Fadl. Ini saya kira menjadi juru bicara Islam terbaik. Kita banyak sekali memiliki para pemikir Islam di Barat yang memudahkan untuk komunikasi, menjadi jubir Islam ke mayoritas penduduk yang tidak beragama Islam. Abdul Aziz Sahidina, Khalid Abul Fadl, Tariq Ramadan, dan lain-lain. Kata Khalid Abul Fadl sebenarnya tidak masalah. Berlaku sebaliknya. Nah, ini yang saya kira kalau di mayoritas penduduknya adalah Islam pasti problematik itu dari sudut fikihnya. Karena itu acuannya adalah bukan kepada fikihnya, bahkan bukan kepada huruful Quran, tapi maqasidul Quran. Ada buku yang sangat bagus, judulnya adalah Maqasidul Quran. Jadi dikembangkan sekarang Mas Rifki, bukan maqasidus syariah, tapi maqasidul Quran. Apa sih sebenarnya tujuan dari Al-Quran ini? Ini menarik sekali ya, bahwa ada upaya kontekstualisasi atau kontekstualisasi nilai-nilai Islam untuk menjawab problematika masalah modern. Nah, saya ke Pak Fuad lagi. Pak Fuad, kan tadi juga kita udah cerita tentang pengalaman ini tinggal di Barat ya. Nah, di sana sulit nggak Pak Fuad untuk ya misalkan lagi kuliah atau sedang bekerja gitu, izin untuk sholat, atau misalkan izin hari-hari besar Islam gitu, libur sendiri atau izin untuk libur, seperti itu Pak Fuad? Kalau untuk sholat tidak, karena itu kan sholat memang pas waktunya dengan waktu istirahat kan, lunch break. Ya.
antara jam 12 sampai jam 1 atau setengah 2. Jadi ada waktu buat makan, buat sholat, dan untuk menjamak kan asar menjadi harus tidak sholat lagi. Yang agak susah itu dengan hari-hari libur, misalnya mau hari raya itu nggak ada libur, jadi ya kita bolos sehari. Kalau hari Jumat masih bisa dilakukan lagi-lagi karena itu. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan terbatas, misalnya di kampus, kita bisa bilang kalau ada ujian hari itu, kita bisa bilang bisa nggak jadwalnya digeser, karena hari itu kita lagi harus sholat harus sholat Jumat. Nah biasanya kehadiran generasi baru imigran yang terdidik dan datang dari kelas ekonomi menengah ke atas, itu menjadi tekanan baru sebetulnya pada lembaga-lembaga termasuk universitas untuk mengakomodasi kepentingan kita. Karena mereka juga nggak kepengen kan international students-nya misalnya pergi karena nggak boleh Jumatan. Jadi mereka menyediakan aula untuk dipakai Jumatan, lalu dan sebenarnya lebih sebenarnya ada jalan keluar. Walaupun tidak selalu kita dapatkan jalan keluar itu. Jadi sudah ada perkembangan menarik ya di sana. Ada perkembangan menarik, dan saya kira secara keseluruhan positif. Mereka kalau ditanya misalnya nih, dulu kan mereka datang ke barat atau ke negeri baru ini selalu berpikir untuk sementara kan. Setelah mereka kaya, mereka akan pulang kampung, bikin rumah di situ. Atau setelah negeri mereka aman, mereka akan balik lagi ke Timur Tengah. Tapi kan ternyata konfliknya lama tuh, berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai. Terus mereka juga nggak kaya-kaya di situ. Akhirnya mereka menjadi tak terhindarkan, tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, dan mereka harus menyelesaikan masalah-masalah secara permanen. Nah oke, ini kan menariknya Pak Fuad, bahwa misalkan di negara barat itu sebut saja gitu, itu kan imigran muslim itu bukan cuma dari Sunni, tapi juga ada Syiah, ada Ahmadiyah dan segala macam. Apakah ada gesekan-gesekan juga di sana? Jadi gesekan bukan cuma dari pihak baratnya sendiri atau pihak penduduk setempat, warga setempat, tapi juga imigran-imigran muslim yang berbeda mazhab. Tapi jangan jawab dulu Pak Fuad, para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.